Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B, materi kuliah perbekalan farmasi, program studi D3 Farmasi Universitas 11 Maret Surakarta. Adapun anggota kelompok kami yakni Dia Ayu Mustikasari dengan NIM M3519014, Indah Ayu Saputri dengan NIM M3519026, Putri Indah Nurani dengan NIM M3519050, dan Wahyu Triwidiastuti dengan NIM M3519060. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah pengenalan kontrasepsi. Berikut merupakan peta konsep yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah penggolongan kontrasepsi. Yang kedua, perbedaan jenis kontrasepsi. Yang ketiga, jenis dan bentuk sediaan. Yang keempat, cara pemakaian. Yang kelima, contoh produk. Dan yang terakhir adalah PBF dan pabrik pembuatan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triwidiastuti dengan NIM M3519060. Pengertian dari kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Bisa bersifat sementara maupun permanen. Kontrasepsi bisa diartikan juga sebagai pencegahan terbuahinya sel telur oleh sel sperma atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Kontrasepsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontrasepsi non-hormonal dan kontrasepsi hormonal. Pertama yang akan kita bahas adalah kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal umumnya mengandung kombinasi dari progestin dan estrogen atau progesteron saja. Mekanisme kerja dari kontrasepsi hormonal pada wanita, lendir serviks menjadi kental sehingga mengganggu proses pembentukan endometrium yang mengakibatkan sulit terjadi implantasi. Pada pria, kontrasepsi hormonal dapat mengurangi transportasi sperma sehingga mencegah ovulasi. Kelebihan dan kekurangan kontrasepsi hormonal. Kelebihan dari kontrasepsi hormonal: 1. Meningkatkan penggumpalan darah di vena terutama pada tungkai bawah atau paru-paru. 2. Meningkatkan resiko terkena stroke dan serangan jantung. 3. Pola haid menjadi tidak teratur, jarang atau tidak ada sama sekali. 4. Menimbulkan sakit kepala, pusing, mual, jerawat, dan efek samping lainnya. Kelebihan kontrasepsi hormonal diantaranya: 1. Meringankan sakit pada saat menstruasi atau pendarahan yang berlebih. 2. Menurunkan resiko terkena kanker ovarium, kista ovarium, anemia, dan mengurangi resiko terkena kanker endometrium dan penyakit radang panggul simptomatik. Selanjutnya yaitu jenis kontrasepsi yang kedua, yaitu kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal tidak mengandung hormon, baik estrogen maupun progesteron, sehingga penggunaannya tidak mempengaruhi kondisi hormonal dalam tubuh. Mekanisme kerja kontrasepsi non-hormonal bergantung pada kontrasepsi non-hormonal apa yang digunakan. Pada kontrasepsi non-hormonal dapat dilakukan dengan cara kontrasepsi permanen seperti tubektomi, vasektomi, serta implan tub, dan bisa juga dengan cara kontrasepsi alami seperti sistem kalender. Kelebihan dan kekurangan kontrasepsi non-hormonal. Kekurangan dari kontrasepsi non-hormonal diantaranya: 1. Pemasangan alat pada tubuh dapat menimbulkan efek samping apabila tubuh gagal dalam penyesuaian. 2. Alat kontrasepsi non-hormonal cenderung lebih mahal dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal. Kemudian, kelebihan dari kontrasepsi non-hormonal diantaranya: 1. Lebih efektif menekan tingkat progesterone dibandingkan alat kontrasepsi hormonal.
progesteron. Pil oral akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral akan menekan hormon ovarium selama siklus haid yang normal, sehingga juga menekan releasing factor di otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Tipe sediaan kontrasepsi hormonal oral. 1. Pil kombinasi estrogen dan progestin. 2. Pil sekuensial, yaitu pemberian estrogen yang disusul oleh kombinasi estrogen dan progestin. 3. Pemberian progestin yang terus-menerus tanpa disertai pemberian estrogen. Jenis pil KB tergolong menjadi 3 jenis, yaitu monofasik, bifasik, dan trifasik. Keuntungan dan kerugian kontrasepsi hormonal oral. Keuntungannya diantara lain: 1. Efektivitasnya tinggi. 2. Tidak mengganggu kegiatan seksualitas suami istri. 3. Siklus haid menjadi teratur. 4. Dapat menghilangkan keluhan nyeri haid. Sedangkan kerugiannya diantara lain: 1. Mual, muntah, sakit kepala, timbul jerawat. 2. Berat badan bertambah. 3. Retensi cairan dan endema. Nostalgia keluhan ini berlangsung pada bulan-bulan pertama pemakaian pil. Perkenalkan, saya Indah Ayusa Putri dengan NIM M3519026. Di sini saya memulai penjelasan dari kontrasepsi hormonal jangka panjang. Kontrasepsi ini memiliki dua macam bentuk. Yang pertama adalah suntikan KB. Kontrasepsi suntik ini merupakan obat pencegah kehamilan yang pemakaiannya dilakukan dengan cara menyuntikkan obat kepada wanita yang dalam masa subur. Penyuntikan dilakukan pada otot intramuskuler yang lebih tepatnya berada di daerah pantat atau pada pangkal lengan. Adapun mekanismenya yaitu dengan mengentalkan lendir serviks sehingga kemampuan penetrasi sperma menurun. Hal ini menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi serta menghambat transportasi gamet oleh tubal falopi yang akhirnya akan mencegah terjadinya ovulasi. Kontrasepsi suntik dibedakan menjadi dua macam, yaitu DMPA atau detox-nitroxyprogesterone acetat dan kombinasi. Kontrasepsi suntik DMPA berisi hormon progesteron yang disuntikkan ke dalam otot atau di bawah kulit yang dilakukan setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Suntikan ini mengentalkan lendir serviks untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu sehingga akan mencegah terjadinya ovulasi. Lalu terdapat KB suntik kombinasi yang disuntikkan setiap bulan ke dalam otot yang mengandung estrogen dan progesteron. Suntikan ini akan mencegah pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi. Metode kontrasepsi menggunakan suntikan KB sangat efektif untuk mencegah kehamilan bila disuntik setiap 1 atau 2 bulan. Namun, akan menyebabkan gangguan haid, keputihan, dan perubahan berat badan. Jenis kontrasepsi hormonal jangka panjang yang kedua berupa susu KB, di mana dia terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu Norplan dan Implan. Susu KB ini disebut alat KB bawah kulit atau akamikat. Implan merupakan kontrasepsi berbentuk batang atau susuk atau kapsul kecil yang lentur dan diletakkan di bawah kulit lengan atas. Implan KB ini hanya mengandung hormon progesteron yang memiliki fungsi mengentalkan lendir serviks untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu sehingga mencegah ovulasi dengan daya kerja selama 3 tahun. Sedangkan Norplan memiliki daya kerja selama 5 tahun. Kontrasepsi susu KB baik Norplan maupun Implan memiliki keuntungan karena memberikan perlindungan jangka panjang, kontrol medisnya ringan, dapat dilayani di daerah pedesaan, biayanya ringan, dan dapat menurunkan kejadian endometriosis. Namun, dengan pemasangan susu KB ini akan mengganggu menstruasi terutama 3-6 bulan pemakaian pertama. Selain itu, pemakaian ini akan mengalami masa penjarahan yang lebih panjang
lebih serius, atau disebut sebagai amenorrea. Jenis kontrasepsi selanjutnya berupa alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau intrauterine device atau IUD. IUD ini terbagi menjadi dua macam, yaitu IUD hormonal dan IUD tembaga. AKDR merupakan kontrasepsi berbentuk T yang terdiri dari plastik dan tembaga kecil yang dimasukkan ke dalam rahim. Alat ini akan menghentikan proses pembuahan sel telur di rahim. AKDR akan sangat efektif mencegah kehamilan dan bisa dipakai selama 4-5 tahun. Seperti yang kita ketahui dari penjelasan sebelumnya, terdapat dua macam IUD, yaitu IUD hormonal dan IUD tembaga. IUD hormonal ini merupakan jenis IUD yang mengandung hormon progesteron, berfungsi untuk mencegah sel sperma membuahi sel telur. Sedangkan IUD tembaga merupakan jenis IUD yang tidak mengandung hormon. IUD tembaga berupa perangkat plastik fleksibel dengan ukuran kecil yang mengandung selongsong tembaga atau kawat yang dimasukkan ke dalam rahim. Komponen tembaga ini akan merusak sperma dan mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Saya Diah Ayu Mustikasari dengan NIM M35190014. Cara-cara sederhana terbagi menjadi 7. Ada senggama terputus, pantang berkala, diafragma, implan, spermisida, tisu KB, dan kondom. Senggama terputus atau coitus interruptus adalah mengeluarkan kemaluan pria dari alat kelamin wanita menjelang ejakulasi. Dengan cara ini, diharapkan cairan sperma tidak akan masuk ke dalam rahim, serta mengecilkan kemungkinan bertemunya sel telur, sehingga tidak terjadi pembuahan. Yang kedua adalah pantang berkala. Pantang berkala adalah tidak melakukan hubungan seksual saat istri sedang dalam masa subur. Sistem ini berdasarkan pada siklus menstruasi. Kondom. Kondom laki-laki digunakan oleh laki-laki dengan cara digulirkan ke Mr. P yang sudah mengalami ereksi, yang digunakan saat penis sudah ereksi dan sebelum terjadi penetrasi ke vagina. Kondom perempuan digunakan oleh perempuan dengan cara dimasukkan ke dalam vagina. Terdapat seperti bantalan di dalamnya untuk mencegah masuknya sperma ke serviks perempuan yang bisa digunakan 1 hingga 2 jam sebelum melakukan hubungan seksual. Lalu ada diafragma. Diafragma merupakan cup berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual sehingga menutup serviks. Cara kerjanya, menahan sperma agar tidak mendapat akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas atau uterus dan tuba falopi dan sebagian alat tempat spermisida. Spermisida adalah zat-zat kimia yang kerjanya melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa bergerak ke dalam traktus genitalia interna. Cara kerjanya menyebabkan sel membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma, dan menurunkan kemampuan pembuahan sel telur. Cara pemakaian spermisida dengan dimasukkan atau dioleskan ke dalam vagina saat hendak berhubungan intim. Alat ini mulai bekerja sekitar 5-10 menit setelahnya. Efektivitas spermisida berlangsung selama kurang lebih 1 jam setelah mulai bekerja. Spermisida jenis gel atau krim juga dapat digunakan bersama dengan kontrasepsi diafragma atau kondom.
Selanjutnya adalah tisu KB. Tisu KB tergolong alat kontrasepsi metode spermasida karena dapat menyebabkan sperma tidak aktif atau lumpuh. Berbentuk selaput atau tisu tipis yang dimasukkan ke dalam vagina. Tisu ini mengandung zat aktif jenis surfaktan yang berfungsi untuk melumpuhkan sperma. Cara pemakaian dengan ditempelkan pada belakang vagina. Saya Putri Indah Nurani dengan NIM M3519050 akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi mantan. Metode operasi vasektomi merupakan metode dengan prosedur bedah sederhana yang menutup vas deferens yang terletak di skrotum sehingga sperma tidak bercampur dengan cairan mani atau semen yang diejakulasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari operasi tubektomi adalah sebagai berikut. Metode operasi vasektomi merupakan metode dengan prosedur bedah sederhana yang menutup vas deferens yang terletak di skrotum sehingga sperma tidak bercampur dengan cairan mani atau semen yang diejakulasi. Adapun kelebihan dan kekurangan metode operasi vasektomi adalah sebagai berikut. Adapun contoh produk dan PBF dari alat kontrasepsi adalah sebagai berikut.